awal film, kita diperlihatkan tentang pasukan khusus di Afghanistan yang tewas di dalam tank karena serangan mendadak. Lalu kemudian pesawat Hummingbird yang memantau area tersebut melihat seorang pasukan khusus yang masih hidup dan membabi buta menghabisi warga di sana dengan tujuan balas dendam. Kemudian scene pun berpindah ke London. Radio polisi mengabarkan bahwa seorang mantan pasukan khusus bernama Joseph Smith yang baru pulang dari Afghanistan dan akan menjalani sidang militer karena kesalahannya menyerang warga sipil, kini melarikan diri dari tahanan militer dan masuk dalam daftar orang paling dicari. 1 tahun setelah kejadian tersebut, kita dibawa ke dalam gang di pinggiran London tempat para tunawisma tidur di dalam kardus. Tiba-tiba datang 2 orang preman bernama Agus dan Eric. Mereka langsung membuli semua tunawisma yang ada di sana sambil mengambil obat yang mereka sembunyikan atau uang receh yang mereka miliki. Ternyata di sana ada Joseph Smith yang sedang bersama teman seperjuangannya selama hidup di jalanan, yaitu Bella. Agus pun langsung menangkap Bella sambil mengambil obat yang dia sembunyikan. Sementara Eric menghajar Joseph yang mencoba untuk melawan. Saat itu keadaan Joseph sangat lemah sehingga dia dengan mudahnya dihajar habis-habisan. Namun dengan hal tersebut dia berhasil memberi Bella celah untuk melarikan diri dari sana. Sementara itu, Joseph pun melakukan sedikit perlawanan kemudian kabur dari sana. Namun Eric yang merasa kesal kepada Joseph terus mengejarnya. Saat itu tepat di depan sebuah garasi apartemen, saat sebuah mobil keluar dari sana, Joseph berhasil masuk ke dalam sebelum pintunya tertutup. Pelariannya membawa Joseph ke atap sebuah ruangan. Namun karena tidak ada jalan lain, Joseph pun memutuskan untuk mencongkel sebuah jendela lalu masuk ke dalam kamar tersebut. Sementara Eric yang tidak dapat menemukan Joseph akhirnya menyerah dan pergi dari sana. Setelah beberapa saat berada di kamar itu, Joseph baru menyadari bahwa kamar tersebut kosong. Hingga akhirnya Joseph memutuskan untuk mabok dulu sebentar lantas tertidur pulas. Keesokan paginya, Bella yang sedang menunggu Joseph di pinggir jalan ditangkap oleh Agus yang sedari malam mengincarnya. Sementara Joseph yang baru bangun memutuskan untuk mandi junub dan membersihkan badannya dari segala jenis bulu. Setelah itu sambil menahan sakit di tulang rusuknya yang patah, Joseph pun berganti pakaian dengan pakaian mahal yang ada di kamar tersebut. Lantas saat akan pergi dari sana, tanpa sengaja dia mendengar voicemail yang berisi pembicaraan si pemilik rumah yang mengatakan kalau dia sedang berada di New York dan akan kembali tanggal 1 Oktober. Mendengar hal itu, Joseph langsung mencari kunci pintu cadangan dan melihat-lihat amplop yang berserakan di depan pintu. Alangkah beruntungnya Joseph ketika menemukan sebuah kartu ATM beserta passwordnya. Dia pun segera pergi ke ATM terdekat untuk mengecek isi ATM itu. Setelah mengetahui bahwa tabungan di dalam sana adalah milik orang kaya, Joseph pun menarik beberapa ratus pound sterling untuk mabuk-mabukan dan membeli obat terlarang. Kita pun akhirnya bertemu dengan seorang biarawati bernama Susi. Dia mendedikasikan hidupnya untuk menolong para tunawisma di sana. Seperti halnya malam itu, dia membagikan makanan secara gratis. Saat antrian telah selesai, datanglah Joseph ke sana. Rupanya Susi dan Joseph sudah saling mengenal. Joseph berkata sedang mencari sahabatnya yang bernama Bella dan meminta Mbak Susi untuk membantunya jika dia bertemu dengan Bella. Sementara Mbak Susi sendiri agak heran melihat tampilan Joseph yang kini berubah total. Dia sempat mencurigai Joseph telah merampok seseorang. Terlebih lagi ketika Joseph memberinya 500 pound sterling secara cuma-cuma. Namun Joseph pun meyakinkan Mbak Susi bahwa uang itu dia dapat langsung dari Tuhan. Beberapa hari berlalu, Joseph hidup di kamar yang ditinggalkan oleh pemiliknya itu. Dia mulai membuat selembaran untuk mencari Bella. Joseph berkeliling ke setiap penjuru kota untuk menyebarkannya. Berminggu-minggu setelahnya, Joseph mendapatkan pesan dari Bella. Bella menyuruh Joseph untuk melupakannya saja. Dia mengaku bahwa dirinya telah pulang ke kampung halaman.
Mendengar hal itu, Joseph pun sedikit kecewa. Namun akhirnya Joseph memutuskan untuk memperbaiki hidup. Dia mulai berhenti meminum alkohol dan obat-obatan. Kini dia mulai menjalankan gaya hidup layaknya aderai. Joseph pun membuang kartu ATM si pemilik kamar itu. Dia memutuskan untuk bekerja dan memulai hidup barunya. Setelah melamar ke sana kemari, Joseph pun akhirnya keterima magang di sebuah restoran Cina sebagai tim ahli pencuci piring. Walau bayarannya tak seberapa, namun Joseph bekerja dengan sangat giat. Sampai suatu malam, segerombolan supporter bola yang nongkrong di restoran itu membuat ulah. Mereka tidak mau pulang padahal restoran akan segera tutup. Maka Joseph pun dengan niat yang baik menyuruh mereka untuk segera pulang. Namun alih-alih pulang dengan senang hati, mereka malah menantang Joseph untuk berkelahi. Alhasil inilah yang terjadi. No, you've missed your train. Perkelahian itu pun dilihat oleh si pengelola restoran. Karena menyadari bahwa Joseph bukanlah orang biasa saja, si pengelola restoran yang ternyata bekerja di bawah pimpinan mafia Hong Kong yang ada di London pun tertarik untuk memperkenalkan Joseph kepada bosnya. Dari sana Joseph akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji berkali-kali lipat dari UMR Bandung, namun dengan pekerjaan yang cukup keji, yaitu sebagai penagih utang. Tentu saja skillnya sebagai mantan pasukan khusus sangat bermanfaat dalam pekerjaannya itu dibandingkan dengan mencuci piring. Kinerja Joseph jelas sangat baik. Dia mendapatkan upah yang berlimpah. Kini Joseph memiliki banyak uang hasil kerja kerasnya sendiri. Dia bahkan sempat memberikan puluhan menu Domino Pizza kepada si biarawati untuk disalurkan kepada semua tunawisma yang dia tangani. Joseph juga sempat menemui istrinya yang sudah lama sekali dia tinggalkan. Sang istri pun kesal bukan main melihat Joseph dengan setelan jas rapih di hadapannya, sementara selama ini dia berusaha seorang diri untuk menghidupi anak mereka. Namun dengan segepok uang yang diberikan Joseph, kemarahan itu pun sirna. Lantas Joseph pun segera pergi dari sana. Beberapa hari setelahnya Joseph mengundang Mbak Susi untuk makan malam bersama di trotoar. Joseph membuatkan daging panggang spesial ala Dede Inon. Namun ternyata Mbak Susi malah membawa kabar mengenaskan. Mbak Susi baru saja mendapatkan kabar dari polisi tentang penemuan mayat seorang wanita di pinggir sungai. Wanita itu dicurigai adalah Bella. Mbak Susi meminta konfirmasi kepada Joseph yang tahu betul tentang Bella. Dan saat Joseph melihat foto tersebut, ternyata mayat itu benar-benar adalah Bella. Joseph merasa kesal dan sangat marah dengan kejadian tersebut. Apalagi ketika tahu bahwa tim investigasi memastikan bahwa Bella tewas karena dibunuh. Makan malam itu pun tidak dapat berlangsung dengan baik. Tentu saja Joseph tahu betul kemana harus mencari jawaban. Dia langsung mendatangi Agus dan Eric untuk mencari informasi sekaligus menghajar mereka. Agus yang terpojok pun akhirnya mengakui bahwa dia telah menculik Bella dan menjadikannya PSK di rumah bordil. Suatu malam ada seorang penyewa dengan dandanan khas orang kaya, umur 30-an dan bekas luka di atas mata, menyewa Bella. Namun karena kebiasaannya menyiksa wanita sebelum menidurinya, orang kaya ini kelepasan membunuh Bella dan tak pernah mengembalikannya lagi. Informasi itu cukup bagi Joseph, laki-laki kaya, umur 30-an dan bekas luka di atas mata. Joseph pun memanfaatkan jaringannya di dalam mafia Hong Kong untuk mencari nama dari orang ini, karena tentu saja para mafia Hong Kong juga menguasai bisnis rumah bordil. Namun untuk mendapatkan informasi tersebut, Joseph harus mengerjakan pekerjaan yang cukup berbahaya sebagai gantinya, yaitu dia harus membantu penyelundupan puluhan orang Hong Kong di dalam kontainer ke kota London. Di sisi lain, jaringan mafia Hong Kong pun berhasil menemukan laki-laki pembunuh Bella. Mereka mencuri sebuah undangan di saku jas milik laki-laki itu. Setelah Joseph menyelesaikan tugasnya, undangan itu pun sampai di tangan Joseph. Malam itu, Joseph akhirnya mengetahui bahwa nama laki-laki yang menghabisi nyawa Bella adalah Max Forrester, seorang bangsawan yang memiliki kelainan seks, yaitu suka menyiksa pasangannya. Di dalam undangan itu pun Joseph mengetahui bahwa Max akan berada di sebuah gedung pencakar langit
tepat pada tanggal 1 Oktober jam setengah 8 malam, yang mana tanggal itu adalah tanggal kepulangan si pemilik kamar tempat Joseph selama ini tinggal. Maka tepat tanggal 1 Oktober pagi, Joseph mengajak Mbak Susi untuk bertemu. Dia meminta Mbak Susi untuk memotretnya di sebuah taman kota untuk dia berikan kepada anaknya. Mereka berdua bersenang-senang layaknya pasangan yang saling jatuh cinta, sampai pada sebuah percakapan bahwa Mbak Susi akan pergi ke Afrika besok pagi untuk mengemban misi barunya di sana. Mbak Susi pun berkata sebelum pergi dari London, dia ingin melakukan hal gila bersama Joseph, dan hal gila yang dimaksud adalah skidi papap. Sore harinya bertepatan saat si pemilik kamar pulang dari New York, Mbak Susi dan Joseph pun baru selesai melakukan indahoy. Si pemilik kamar jelas panik melihat ada orang lain yang menempati kamarnya. Tapi untunglah Joseph dan Mbak Susi kabur melalui jendela dan tangga darurat. Joseph yang menenteng Mbak Susi dan sekantong uang hasil kerja kerasnya selama ini berusaha membujuk Mbak Susi untuk ikut bersamanya. Dengan uang sebanyak itu mereka bisa pergi kemanapun. Namun Mbak Susi menolak dan memutuskan akan tetap pergi ke Afrika sesuai dengan impiannya. Akhirnya Joseph pun melepas Mbak Susi pergi. Maghribnya Joseph mendatangi kontrakan tempat di mana istri dan anaknya tinggal selama ini. Dia memberikan semua uang serta foto yang dia ambil tadi pagi kepada anak dan istrinya. Dan untuk yang terakhir kali, Joseph memegang tangan sang anak yang bahkan tak mengetahui bahwa laki-laki di hadapannya adalah ayah kandungnya. Joseph telah lama meninggalkan keluarga ini. Setelah semua perpisahan itu, Joseph kini menuju gedung pencakar langit tempat di mana Max Forrester sedang berpesta. Setelah masuk ke dalam ruangan pesta, tak butuh waktu lama bagi Joseph untuk menemukan Max. Setelah berkenalan, Joseph langsung mendorong Max ke pinggir balkon lalu melemparnya dari atas gedung tersebut. Tentu saja Max pun langsung tewas seketika. Para polisi pun mulai berdatangan dan radio polisi mengabarkan bahwa dari pantauan CCTV mereka dapat mengidentifikasi bahwa pelaku adalah Joseph Smith, si mantan pasukan khusus yang dicari selama ini. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa dalam hidup kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bangkit dari keterpurukan akan selalu ada. Baiklah kawan-kawan, saya Mr. Jibet pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini pada teman-teman kalian yang suka dengan alur cerita film seperti ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.